warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Zaki Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 404211034. Saya di sini akan mengumpulkan sebuah tugas, yaitu UTS atau ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, yaitu dari dosen pengampu Ibu Cynthia Nuriha MPD. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendidikan dikembangkan berdasarkan tujuan, kebutuhan, efisiensi, dan relevasinya bagi pendidikan. Sebelum menuju ke bab selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan artinya mengacu pada proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan pendewasaan manusia melalui upaya pendidikan dan pelatihan, proses pengembangan tindakan, dan cara mendidik. Pendidikan merupakan bagian yang melekat dari kehidupan. Pemahaman seperti itu mungkin terkesan memaksa, namun ketika mencoba mengikuti alur dan bahwa pendidikan telah menumbuhkan perjalanan panjang hingga manusia dari awal hingga akhir. Pendidikan adalah perlindungan sejati dan kebutuhan dasar manusia. Perdebatan tentang pendidikan bukanlah tentang apakah orang itu membutuhkan pendidikan, tetapi bagaimana pendidikan itu diakui, apa yang perlu dicapai, dan bagaimana pelaksanaannya. Yang pertama, pendidikan berdasarkan tujuan. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Menurut UU, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk menjelaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menurut Undang-Undang 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut MPRS Nomor 2 Tahun 1960, sesuai dengan MPRS Nomor 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Adapun contoh tujuan pendidikan yaitu seorang guru meminta siswa kelas 1 untuk merapikan krayon dan meja lipat setelah mewarnai. Secara tidak langsung, anak telah diajarkan tentang tanggung jawab. Sikap bertanggung jawab ini akan membentuk sebuah kedewasaan dalam diri seorang anak. Yang kedua, pendidikan berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan pendidikan ialah sesuatu yang harus dipenuhi, karena apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka manusia akan merasakan kekurangan. Pendidikan adalah kebutuhan manusia yang sangat penting, karena dengan adanya pendidikan, maka seseorang akan memiliki kecerdasan, keterampilan, serta akhlak yang baik. Contoh pendidikan berdasarkan kebutuhan yaitu buku, tas, seragam, dan perlengkapan sekolah. Yang ketiga, ada pendidikan berdasarkan efisiensi. Efisiensi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan produksi yang optimal dengan mengoptimalkan waktu yang tepat dari suatu proses. Istilah efisiensi menggambarkan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Sistem yang efisiensi ditunjukkan dengan lebih banyak output ke sumber input. Efektivitas pendidikan berarti harus ada terkaitan antara pemanfaatan sumber daya pendidikan yang terbatas agar tercapai optimalisasi yang tinggi.
Untuk menentukan efektivitas biaya pendidikan, sering digunakan metode analisis efektivitas biaya yang memperhitungkan kontribusi setiap input pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan, atau hasil belajar. Efisiensi adalah apakah tujuan dalam bidang pendidikan dapat tercapai secara efektif. Artinya, pendidikan akan mampu memberikan hasil baik tanpa menyia-nyiakan sumber daya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga, dan lain-lainnya. Contoh pendidikan berdasarkan efisiensi yaitu banyaknya mata pelajaran yang harus dipahami. Yang kedua, bantuan tidak tepat sasaran. Yang ketiga, membangun infrastruktur yang berbeda. Yang keempat, ada pendidikan berdasarkan relevansi. Relevansi adalah hubungan kaitan setiap mata pelajaran harus ada dengan keseluruhan tujuan pendidikan, yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok. Relevansi pendidikan adalah hasil pendidikan sesuai dengan pembangunan dan perkembangan zaman. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak syarat kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Masalahnya yang berhubungan dengan relevansi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap lulusan suatu sekolah dengan perkembangan zaman dan pembangunan. Relevansi dan sikap lulusan suatu sekolah berarti bisa membuat PAUD mengkait-kait dan berguna secara langsung. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Kerap lengah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan tantangan-tantangan baru yang sebagaimana sering tidak diramaikan sebelumnya. Relevan pendidikan adalah sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam, seperti sektor produksi, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Relevansi pendidikan dapat dilihat dengan mengikuti alur input, proses, dan output. Kemudian poin yang kedua, yaitu komponen pendidikan meliputi tujuan pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, lingkungan pendidikan, pendidik, dan peserta didik. Komponen-komponen pendidikan yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah apa yang ingin dicapai lembaga pendidikan melalui kegiatan pendidikan. Tujuan dari pelatihan ini didasarkan pada sifat normatif dan praktis dari ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, ilmu pendidikan merumuskan aturan-aturan norma dan ukuran perilaku manusia. Pendidikan sebagai ilmu praktis. Dalam hal ini mempunyai tugas pendidikan dalam menyediakan suatu ilmu praktis. Dalam hal ini sistem kode etik yang disahkan oleh lembaga pendidikan di masyarakat melalui pendidik. Tujuan pendidikan dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan yang tersebar mulai dari tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang kedua, ada isi pendidikan. Isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik. Isi pendidikan terkait erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, perlu membekali peserta didik dengan isi materi yang bisa disebut dengan kurikulum pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat khusus dan program pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga yang mencakup rencana pelajaran yang ditawarkan kepada peserta didik selama periode pendidikan tersebut. Berbagai jenis pendidikan yaitu seperti pendidikan agama, sosial, kejuruan, jasmani, dan masih banyak lagi. Adapun contoh dari isi pendidikan yaitu nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Komponen-komponen pendidikan yang ketiga, metode pendidikan. Salah satu tujuan guru adalah menguasai situs kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya mahasiswa. Setiap kelas dapat menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda dari kelas lainnya. Untuk itu, guru harus mampu menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Contoh metode pendidikan yaitu ada metode ceramah, metode diskusi, dan metode demonstrasi. Komponen pendidikan yang keempat, alat pendidikan. Alat dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan untuk penunjang pendidikan. Dengan adanya lembaga pendidikan, proses pendidikan berjalan dengan lancar untuk membantu Anda mencapai tujuan pendidikan. Contoh alat pendidikan yaitu ruang kelas, lapangan upacara, laboratorium lengkap, internet di ruang lingkup sekolah, lapangan olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, WC sekolah, kantin sekolah, dan ruang UKS.
Komen-komen pendidikan. Yang kelima, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang berada di luar dari anak, ada di alam semesta dan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dengan kata lain, lingkungan pendidikan adalah konteks di mana proses pendidikan itu berlangsung. Contohnya yaitu lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan, yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat pada lembaga tertentu yang berkualitas, seperti guru, dosen, tutor fasilitator, instruktur, dan sebutan lainnya. Contohnya yaitu orang dewasa, guru, dosen, orang tua, pemimpin masyarakat, dan pemimpin keagamaan. Komponen pendidikan yang terakhir yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berupaya mengembangkan kompetensi bakat di dalam dirinya. Mulai proses pembelajaran yang diberikan oleh lembaga pendidikan dan pada jalur, jenjang dan jenis-jenis pendidikan tertentu sesuai dengan usianya. Contoh peserta didik yaitu siswa, murid, mahasiswa, santri, dan taruna. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini saya menuliskan beberapa daftar pustaka yang untuk saya kaji ke dalam materi saya hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.